Sobat Garuda Militer, dalam perjalanan pulangnya ke Indonesia, setelah bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, menyempatkan diri untuk mengunjungi Pusat Teknologi Nasional Özdemir Bayraktar di Istanbul, Turkiye. Kunjungan ini berlangsung pada hari Rabu tanggal 31 Juli tahun 2024, dan merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan pertahanan antara Indonesia dan Turkiye. Melansir dari laman Kompas pada tanggal 1 Agustus tahun 2024, dalam kunjungannya tersebut, Prabowo didampingi oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Turkiye, Ahmad Rizal Purnama. Mereka disambut oleh Selçuk Bayraktar, Chief Technology Officer CTO dari perusahaan Baykar, beserta timnya. Baykar adalah perusahaan terkenal yang memproduksi drone atau kendaraan nirawak Bayraktar. Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Udara KSAU menyampaikan bahwa TNI AU akan mendapatkan drone berukuran MEL dari Turkiye, yaitu Anka dan Bayraktar TB2. Nah, Sobat Garuda Militer, Selçuk Bayraktar memberikan paparan mengenai kemajuan teknologi drone yang dimiliki oleh Turkiye. Salah satu produk unggulan Baykar, yaitu Bayraktar TB2, telah mendapatkan pengakuan internasional berkat performanya yang unggul. Drone ini terkenal dengan kemampuannya dalam melakukan misi pengintaian dan serangan, dengan daya tahan terbang hingga 27 jam, serta kemampuan mencapai ketinggian hingga 25.000 kaki. Bayraktar TB2 telah digunakan di berbagai operasi militer, menegaskan kehandalannya di lapangan. Tidak heran jika produk ini menjadi incaran banyak negara, termasuk Indonesia. Kepala Staf TNI Angkatan Udara KSAU Marsikal Muhammad Tony Harjono sebelumnya telah mengunjungi fasilitas ini dan menerima penjelasan tentang pengembangan drone dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dengan mengadopsi teknologi ini, TNI AU diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam berbagai misi pertahanan udara. Dengan kehadiran Prabowo Subianto di sini, hal ini menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk memperkuat pertahanan udara dengan teknologi terbaru. Brigadir Jenderal TNI Edwin Adrian Sumanta dari Kementerian Pertahanan RI menjelaskan bahwa kunjungan ini menjadi langkah penting dalam membuka peluang kerjasama yang lebih dalam antara industri pertahanan Indonesia dan Turkiye. Wakil Kepala Staf TNI AU, Marsikal Madya Andiawan Martono Putra juga menyampaikan bahwa Indonesia tengah mempersiapkan kedatangan drone Bayraktar dari Turkiye. Drone ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengawasan dan serangan udara Indonesia. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan bahwa transfer teknologi dan pelatihan akan diberikan kepada personel TNI AU, sehingga dapat meningkatkan kemampuan operasional dan mandiri dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan. Pihak Baykar berkomitmen untuk berbagi inovasi dan pengalaman mereka dalam pengembangan drone, sehingga dapat mendorong kemajuan industri pertahanan domestik Indonesia. Melalui kolaborasi ini, diharapkan adanya pengembangan teknologi lokal yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pertahanan Indonesia. Transfer pengetahuan ini akan membantu insinyur dan teknisi Indonesia dalam memahami teknologi canggih dan proses produksi drone yang dapat diaplikasikan dalam industri pertahanan nasional. Nah, Sobat Garuda Militer, kerjasama Indonesia dan Turkiye dalam pengadaan drone Bayraktar diharapkan membawa dampak signifikan bagi kekuatan militer Indonesia, terutama di bidang pertahanan udara. Drone Bayraktar TB2 dan Anka dikenal karena kemampuannya yang mumpuni dalam pengintaian, intelijen, dan serangan presisi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas operasi militer TNI Angkatan Udara. Selain meningkatkan kemampuan pengawasan dan pengintaian, teknologi drone ini juga memungkinkan TNI AU
untuk mengoperasikan misi yang lebih kompleks dengan risiko minimal bagi personel. Dengan daya tahan terbang yang lama dan kemampuan untuk beroperasi di ketinggian tinggi, drone Bayraktar dapat memberikan keunggulan taktis dalam situasi konflik. Salah satu aplikasi utama dari drone Bayraktar adalah dalam pengawasan perbatasan dan wilayah maritim Indonesia yang luas. Dengan ribuan pulau dan garis pantai yang panjang, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayahnya. Drone ini dapat berperan penting dalam memonitor aktivitas ilegal, seperti penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan, dan pelanggaran wilayah udara. Drone Bayraktar juga dapat digunakan dalam operasi pengamanan laut, terutama di wilayah-wilayah yang rawan konflik atau aktivitas ilegal. Dengan kemampuan pengawasan jarak jauh dan ketahanan operasional, drone ini dapat melakukan patroli di kawasan perairan Indonesia, membantu TNI AU dan Angkatan Laut dalam menjaga keamanan laut. Nah, Sobat Garuda Militer, kunjungan Prabowo Subianto ini bukan hanya sekadar formalitas diplomatik, melainkan langkah strategis dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Turkiye, khususnya dalam sektor pertahanan. Kerjasama ini berpotensi membawa keuntungan besar bagi kedua negara, baik dari segi militer maupun ekonomi. Dengan adopsi teknologi drone canggih dari Turkiye, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk memperkuat pertahanan udara dan menjadikan sektor pertahanan sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Semoga kerjasama antara Indonesia dan Turkiye ini dapat berlanjut dan berkembang ke berbagai bidang lainnya, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi kedua negara. Keberhasilan kerjasama ini akan menjadi contoh bagaimana kolaborasi internasional dapat memperkuat pertahanan dan keamanan nasional, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tetap terhubung dengan Garuda Militer. Sampai jumpa di video berikutnya.